Pemirsa Sindo siang kita awali dengan informasi minibus tertabrak kereta hingga terseret sejauh 50 meter di Jalur Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus bermuatan 7 penumpang mengalami mati mesin saat melintas atas rel. Minibus remuk usai dihantam kereta api Wolrasura, jurusan stasiun Pasar Turi Blora di perlintasan Tambak Mayor, Surabaya. Bahkan akibat tabrakan minibus sempat terseret kereta sejauh 50 meter. Sebelumnya minibus yang ditumpangi 7 penumpang akan berangkat ke Madura. Saat tiba di lokasi, lalu lintas macet dan palang pintu kereta belum tertutup sempurna sehingga sopir memaksa masuk. Naas di tengah perlintasan mesin tiba-tiba mati. Beruntung seluruh penumpang segera turun sebelum minibus dihantam kereta api. Katanya ada ditutup. Tak ditutup? Tak ditutup, cuma katanya ada ditutup dari Agisan mah. Arahnya kemana Pak dari Pak? Mau ke Madura. Dari sana Dari ke Tambak Mayor sini lah. Oh, terus mobilnya mati nggak pas di rel? Markah mati, sudah mencolok semua. Oh, pas melintas mesin mati? Mati. Bangkai minibus dievakuasi menerjunkan kren milik damkar. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. 4 orang tewas dan 6 lainnya luka berat usai truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Proses para korban berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tronton bermuatan batu terguling dan menimpa minibus yang ditumpangi 10 orang. Setelah 1 jam berupaya, seluruh korban yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi. 4 penumpang minibus meninggal dunia dan 6 lainnya menderita luka berat. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan maut ini diduga karena sistem pengereman truk tidak berfungsi, sehingga truk oleng dan menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 jiwa melayang ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Api dengan cepat melalap 2 kapal wisata yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga 20 Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. 8 ton bahan bakar solar yang ada di kapal membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan api yang muncul saat kapal tengah mengisi bahan bakar. Tugas damkar kesulitan memadamkan api karena kapal terbawa angin dan menjauh dari dermaga. Total ada 9 unit mobil pemadam beserta 36 personel damkar dikerahkan ke dermaga 20 Marina Ancol. Dugaan yang terbakar kapal, 2 unit kapal yang terbakar. Penyebabnya untuk pengisian bahan bakar dari pinggir dermaga. Ini dari kapal ke mobil atau mobil ke kapal sih Pak? Dari mobil ke kapal. Dari mobil ke kapal. Pengisian bahan bakar minyak. 5 orang anak buah kapal wisata dilarikan ke Rumah Sakit Sularti, Saroso karena mengalami luka bakar. Petugas juga telah mengevakuasi jasad Tommy, sopir truk BBM yang tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana kondisi saat ini pasca kebakaran di sana? Silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Nata, Arman, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update situasi terkini pasca terjadinya kebakaran 2 kapal di kawasan Dermaga 20 di Marina Ancol, Jakarta Utara kemarin malam, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin malam, Nata. Dan dapat kami informasikan juga situasi terkini, Nata dan juga pemirsa. Situasi di saat ini kami melihat bangkai kapal ini tidak dievakuasi, Nata, yang mana kerusakan ini akibat kebakaran sudah 100% sehingga bangkai kapal sudah tidak ada dan sudah dihanyut sendiri begitu di bawah angin maupun juga tergerus oleh arus laut dari Marina atau Dermaga Ancol ini. Dan akibat dari kebakaran hebat ini, Nata dan juga pemirsa, perlu diketahui akibat 2 kapal kebakar ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia yang mana bernama Tommy, satu supir dari truk tangki, dan menyebabkan 6 lainnya luka-luka, Nata, dan telah dibawa ke rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara, yang mana kami juga mengkonfirmasi bahwasanya sebagian korban luka-luka ini dibawa ke Sulianti Saroso dan ada juga dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan tindak lanjut lebih baik lagi, begitu mengingat tergantung tingkat dari luka tersebut, Nata. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya ini masih tersisa truk tangki, Nata dan juga pemirsa, masih ada di belakang saya dan masih digarisi kepolisian untuk bahan penyidik melakukan investigasi lanjutan terkait adanya insiden kebakaran yang terjadi pada kemarin malam. Setidaknya proses pemadaman 2 kapal ini melibatkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dan sebanyak 36 personil unit untuk memadamkan. Namun memang situasinya, Nata, yang perlu diketahui bahwasanya saat pengisian di belakang saya sehingga melakukan terjadinya kebakaran akibat percikan api, sehingga setelah dilakukan dan percikan api tersebut kapal terbakar dan terbawa angin, Nata dan juga pemirsa. Dan kalau kita bisa ukur jarak, sejarak 1 kilometer jauh dari dermaga menjauh, dan sehingga ini menyulitkan dari pihak damkar melakukan proses evakuasi maupun proses pemadaman, sehingga damkar sendiri memerlukan waktu kurang lebih 7-8 jam lamanya untuk proses evakuasi maupun juga proses pemadaman, selain itu pendinginan. Namun hingga sampai saat ini, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya semua sudah kondusif, tidak ada aktivitas apapun, dan bangkai kapal pun sudah tidak terlihat lagi dikarenakan kerusakan cukup parah sehingga sudah tergerus oleh arus dari Laut Ancol ini. Dan yang tersisa, kalau kita bisa gambarkan di lokasi ini, masih ada bercak-bercak dari minyak ataupun proses BBM saat melakukan proses peledak di saat pengisian di Dermaga 20 ini, sehingga terjadinya kebakaran hebat yang menewaskan 1 orang dan 6 lain luka-luka. Sementara itu, Nata, yang dapat kami informasikan dari Dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Dermaga Marina Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara itu pemirsa, ombak tinggi menerjang kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga terbalik. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI AL. Bang. Sebuah kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priuk, Jakarta terbalik akibat diterjang ombak tinggi. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI Angkatan Laut. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi. Sementara pencarian 1 korban hilang sempat terkendala cuaca buruk. Jenis apa itu? Takut. Jenis takut untuk kapal. Untuk POP-nya ada 9 orang, 8 orang selamat, kemudian 1 orang ini masih dilakukan dalam pencarian. Untuk kendala pencarian saat ini tentunya adalah cuaca, angin, ombak, kemudian arus, karena di atas angin sendiri sudah sangat tinggi sekali. Petugas menerjunkan 4 orang penyelam. Selain itu, petugas juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan perahu karet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang hilang pada insiden ledakan kapal RIP 04 Basarnas. Korban ditemukan terdampar di pantai desa Sebatang, Bacan Timur, Halmahera Selatan oleh masyarakat dalam kondisi meninggal dunia.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad jurnalis Metro TV Sahril Helmi yang terdampar di Pantai Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Korban awalnya ditemukan oleh Kepala Desa Sabatang bersama masyarakat, kemudian menghubungi tim SAR untuk dilakukan evakuasi. Korban Sahril Helmi kemudian dibawa ke Pelabuhan Babang, selanjutnya dibawa ke RSUD Halmahera. Tim SAR gabungan dan wartawan membantu mengangkat jasad korban dari dermaga dan dibawa menggunakan ambulans. Ibu dan ayah korban yang berada di KRI Mata Bongsang tiba dan melakukan identifikasi dan benar korban merupakan Sahril Helmi. Korban saat ini tengah dibawa KRI menuju Pelabuhan Saketa untuk dibawa ke rumah duka di Desa Bisui. Langsung berkoordinasi pada saat itu dengan Pak Kades, ya. Dan Pak Kades membenarkan, Pak Kades sendiri yang melihat dan menahan supaya tidak hanyut kembali bersama dengan masyarakat di Desa Sabatang. Tim SAR gabungan bersama dengan keluarga, teman-teman media di sana dipastikan bahwa telah dilakukan identifikasi bersama keluarga dan keluarga membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah korban atas nama Sahril Helmi. Korban Sahril Helmi sebelumnya hilang pada tanggal 2 Februari 2025, Minggu malam, saat insiden meledaknya kapal Trip 04 milik Basarnas Ternate, yang menyebabkan 2 anggota Basarnas dan 1 anggota Polairut Polda Maluku Utara meninggal dunia saat akan melakukan evakuasi terhadap 2 nelayan yang mengalami mati mesin. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di tengah sorotan tajam masyarakat tentang berbagai persoalan dan lahan, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan terbakar di akhir pekan. Diduga kebakaran akibat konsleting perangkat pendingin udara yang masih menyala. Kebakaran melanda ruang humas Gedung Kementerian APR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Bahkan saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan sedang dilakukan pendinginan oleh petugas damkar. Adalah gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Setelah saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah. Baik, selamat siang Irfan. Bagaimana situasi saat ini saat pasca kebakaran di sana? Baik, terima kasih. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini dari pantauan kami sejak pagi tadi. Kami tadi melihat ada beberapa pegawai ataupun sejumlah karyawan dari Kementerian ATR BPN yang membersihkan puing-puing pasca kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan di kantor Kementerian ATR BPN. Dan dapat dilihat dari layar kaca Anda, Nata dan juga pemirsa, memang sebelumnya terjadi kebakaran pada Sabtu malam pukul 23.10 dan api berhasil dipadamkan pada pukul 00.15. Dan untuk ruangan yang terbakar, jika dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan ruangan Biro Hubungan Masyarakat
masyarakat ataupun humas yang berada di lantai 1. Dan untuk saat ini di lokasi tempat kejadian sudah terpasang garis polisi dan itu artinya ini steril, tidak diperkenankan siapapun yang bisa melewati ataupun melihat kondisi ruangan Biro Humas yang terjadi kebakaran pada Sabtu malam. Dan dalam kejadian kebakaran ini, Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN turut memantau langsung pada Sabtu malam untuk melihat ataupun memantau proses pemadaman yang terjadi di kantor ataupun di ruangan Biro Humas ini. Dan untuk penyebab ini ada dua kemungkinan, di mana pihak dari pemadam kebakaran menyebutkan untuk penyebab dari kebakaran yang terjadi di kantor ataupun di ruangan humas ini akibat dari konsleting listrik dari perangkat AC. Namun Nusron Wahid selaku Menteri ini menyampaikan bahwa penyebab dari kebakaran ini akibat dari konsleting listrik dari komputer yang memang masih dalam keadaan menyala. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun dari pihak ATR terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan kantor Kementerian ATR BPN. Namun pihak pemadam ini menyebutkan untuk taksiran kerugian mencapai hampir menyentuh 450 juta rupiah. Dan Nusron Wahid juga ini menyampaikan bahwa untuk kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa dan dipastikan karena memang ruangan pada saat kejadian ini dalam keadaan kosong ataupun tidak ada orang yang memang bertugas ataupun bekerja di kantor ruangan Biro Humas. Sementara demikian, Nata. Baik, Irfan, kapan polisi akan melakukan olah TKP? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk saat ini kami belum menerima keterangan pasti apakah pihak kepolisian akan melakukan olah TKP pada hari ini ataupun pada hari lain. Karena hingga saat ini pihak dari ATR BPN juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian apakah memang akan dilakukan proses olah TKP pada saat ini ataupun memang menunggu dari pihak ATR ataupun pihak pemadam apakah memang saat ini sudah bisa dilakukan olah TKP ataupun belum, Nata. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari kantor Kementerian ATR BPN Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, berbagai persoalan pertanahan dan lahan seperti pembangunan pagar laut serta penggusuran bangunan bersertifikat di Cikarang menjadi sorotan tajam masyarakat. Bahkan pemerintah melalui Kementerian ATR BPN diharapkan mampu mengatasi persoalan lahan yang tidak kunjung usai dan merugikan masyarakat. Seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan, semua sertifikat yang di luar garis pantai akan dibatalkan, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Proses pembatalan tidak mudah, berpotensi digugat ke PT UN dan sudah dibatalkan 50 sertifikat di luar garis pantai Tangerang. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran, Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Selain itu, Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain, yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 2,4 miliar,
adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya. Jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Selain persoalan legalitas pagar laut, Kementerian ATR BPN juga menyoroti eksekusi bangunan bersertifikat sah di Tambun Tangerang, Kabupaten Bekasi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Dari 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang guna mengganti rumah mereka yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Memang memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah. Kita punya rumah. Dengan adanya kemauan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang berupaya menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, masyarakat diharapkan terus mengawal agar mafia tanah tidak terus mengganggu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, 2 hari berdemo hingga sempat ricuh. Ratusan siswa MAN 2 Model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil input pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 Model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah ini. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data Eligible Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Dan kini guru tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Faktornya apa saja, Bu? Sampai kelas 10E itu sudah kita bikin masing-masing. Gitu loh. Saya bisa di bawah itu di SK. Nah iya, kenapa kok nggak bisa kayak itu kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal.
Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SHG. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di satu Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Batas waktu pengikutan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini yang sebelumnya hanya sampai akhir Januari. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya kisruh sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristekdikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 tengah dimulai. SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri tanpa harus mengikuti ujian tertulis. Lalu, apa saja syarat pendaftar dan tahapan penting dalam SNBP 2025? Dan berikut informasinya untuk Anda. Informasi lainnya pemirsa, pasca gaduh antrian gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut bahwa dua barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang-orang yang tidak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram.
Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Menurut Bahlil, kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut. Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sinyal reshuffle kian mencuat seiring berjalannya masa kerja Kabinet Merah Putih. Elit Partai Gerindra mengaku ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan Presiden. Sinyal pergantian anggota kabinet kian kuat. Isu reshuffle mencuat pasca 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat. Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengakui ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Meski demikian, pihak istana yakin informasi yang beredar bersifat spekulatif lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni
tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet memang menjadi hak Presiden Prabowo, namun publik juga berhak menilai kinerja para pembantu Presiden melalui program-program yang telah berjalan selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan di Mapolda Metro Jaya. Total ada 21 saksi dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi dalam sepekan menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah meluas ke 21 desa wilayah 3 kecamatan. Akibat banjir sebanyak 55.338 jiwa terdampak. Sebagian warga bertahan di pemukiman, lainnya mengungsi. Selain kawasan pemukiman, debit air banjir juga dengan ketinggian antara 20 cm sampai dengan 1 meter. Akibat curah hujan masih tinggi, diprediksi debit banjir akan terus bertambah. Kita ke informasi ekonomi pemirsa, pihak istana menjelaskan terkait dengan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi menjelaskan, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk
meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut ini rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor atau ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Sewa gedung kendaraan dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Kemudian belanja lainnya yang tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Rapat seminar dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Kemudian infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Selanjutnya, diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%, lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%, bantuan pemerintah dipangkas hingga 16,7%. Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Terhitung mulai 4 Februari 2025 lalu, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, menyebut penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat sudah bisa memesan tiket kereta api Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025. Per hari ini, 6 Februari 2025, tiket Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025 sudah dapat dipesan melalui akses baik KAI atau channel-channel resmi lainnya yang bekerja sama dengan PT KAI. Segera rencanakan perjalanan Anda dan dapatkan tiket dengan harga yang sesuai dengan subkelas yang Anda inginkan. Menghindari terjadinya aksi penipuan, para calon pemudik dihimbau melakukan pemesanan tiket melalui website resmi KAI atau channel penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem aset digital. Salah satunya adalah aset kripto yang menjadi salah satu strategi untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif
Iren Umar hadir dalam acara Indonesia Crypto Outlook 2025 di Jakarta. Dalam kesempatan ini terungkap ekosistem aset digital Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, yakni 22,91 juta investor aset kripto di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar 650,61 triliun rupiah. Oleh karena itu diperlukan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Edukasi, literasi terhadap kripto, terhadap blockchain, agar mereka itu tidak salah invest lah. Karena di kripto ini boleh dibilang banyak sekali project-projectnya, banyak sekali koin-koin yang mungkin teman-teman tahu kan nggak hanya Bitcoin ya, ada Ethereum, ada Solana, segala macam. Nah, edukasi ini penting agar mereka bisa memilih investasi yang benar, bukan investasi yang malah bodoh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, 4 orang tewas dan 6 lainnya luka berat usai truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tronton bermuatan batu terguling dan menimpa minibus yang ditumpangi 10 orang. Setelah 1 jam berupaya, seluruh korban yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi. 4 penumpang minibus meninggal dunia dan 6 lainnya menderita luka berat. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan maut ini diduga karena sistem pengereman truk tidak berfungsi, sehingga truk oleng dan menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 jiwa melayang ini masih dalam penyelidikan Unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata. Selamat siang pemirsa. Mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri pada akhir pekan. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa melihat bagaimana perkembangan arus lintas di kawasan GPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas siang ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat perpadatan kendaraan sudah mulai terlihat dari jalur arteri, dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami ingatkan kembali dan himbau bagi para pengendara untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas saat ini, kendaraan yang melintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian kendaraan sekitar 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan juga yang akan keluar menuju gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara khususnya sepeda motor untuk tidak melawan arus pada sekitaran kawasan ini karena akan rawan kecelakaan. Dan berikutnya pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pos Pol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah.
Arus lalu lintas saat ini dari arah Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Barang terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, begitupun dari arah sebaliknya. Hanya ada perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light di belakang garis stop demi memberikan kesempatan bagi para masyarakat yang akan menyeberang menggunakan sarana penyeberangan. Dan terakhir kita akan beralih ke kawasan Pasar Gamping, Jogja. Arus lalu lintas saat ini dari sekitaran kawasan Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo dan sebaliknya terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan umum, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dihimbau untuk selalu para pengendara waspada akan banyaknya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini, dan juga sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id, dan juga untuk mendapatkan updatean situasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri. Kedatangannya untuk melihat potensi pemain untuk memperkuat tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri pada Jumat sore di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Kluivert terlihat fokus dan berdiskusi memantau potensi setiap pemain untuk dapat memperkuat timnas. Ini jadi kali kedua Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Kehadiran Kluivert di pertandingan Liga 1 juga merupakan program kerjanya untuk timnas Indonesia. Kluivert langsung memantau para pemain hingga membangun komunikasi yang baik dengan klub. Lihat tim Persita, squad Persita. Kemudian ada Coach Gerard van den Berg juga untuk Under 23. Dan tadi dia sudah melihat juga potensi dari pemain-pemain Persita. Dia lihat potensi, kemudian juga macam-macam tadi bertanya mengenai sejarah klub, juga pemain-pemain yang ada sekarang. Dan bagaimana manajemen, kemudian juga tim, ya, baik dari pemilihan pemain maupun nanti dari akademi yang terutama dari EPA dan akademi Persita yang kita promosikan ke tim senior. Selain laga antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri, Kluivert juga akan memantau langsung laga antara Dewa United melawan Persija Jakarta pada Minggu malam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Anda penat dengan hiruk-pikuk kota dan rutinitas pekerjaan? Nah, tidak ada salahnya untuk sedikit merenggangkan pikiran dengan berlibur menikmati pesona alam. Salah satunya Anda bisa berkunjung ke tebing bibir pantai Lampuk, Aceh Besar. Akhir pekan, saatnya bersantai menikmati pesona alam di pemirsa. Salah satunya berkunjung ke tebing bibir pantai Lampuk, Aceh Besar. Berlibur ke objek wisata Primadona di sisi barat ibu kota Banda Aceh ini, ada sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga. Bisa dengan bermain air sambil menikmati keindahan alam. Atau mencoba sejumlah wahana permainan air yang memacu adrenalin. Seperti banana boat atau naik jet ski. Wah, seru ya? Pantainya seperti kayak di Bali ya, terasa kayak di Bali. Padahal ini di Banda Aceh loh, di Aceh Besar.
destinasi di sini, bisa bawa keluarga, teman, ataupun pasangan. Ya, tempatnya wajib dikunjungi di Banda Aceh. Untuk mencapai Pantai Lampuk, pemirsa cukup menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Yogyakarta memang istimewa. Tidak hanya kaya akan budaya, namun banyak lokasi wisata yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Salah satunya adalah Gembira Loka Zoo yang memiliki ribuan koleksi satwa. Penasaran seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Yogyakarta tidak hanya punya Malioboro untuk tempat menghabiskan liburan atau akhir pekan. Jika berkunjung ke Yogyakarta, ada juga tempat wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi. Namanya Gembira Loka Zoo. Tempat wisata ini punya ribuan koleksi satwa yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan, misalnya memberi makan domba mini, marmut, atau keledai. Salah satu wahana favorit pengunjung adalah zona interaksi gajah. Di sini pengunjung dapat bersuah foto dengan gajah dan juga memberi pakan langsung gajah dengan membeli pakan yang telah disediakan. Ada juga zona burung di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan burung kakak tua atau nori serta berfoto bersama hewan lucu ini. Karena satwanya yang komplit banyak variannya. Tadi udah lihat keledai, kambing, terus ada domba juga. Masih banyak lagi sih, tapi belum lihat sampai dalam sana. Alhamdulillah untuk libur Imlek ini meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Kalau hari biasanya mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000, kalau ini 3.000 sampai 7.000 kemarin. Kita mencapai 7.000 di hari Minggu. Hanya perlu bayar Rp75.000. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kereta, perahu, dan arena edukasi satwa. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dari wisata kita beralih ke informasi kuliner pemirsa. Kuliner legendaris khas Bangka Belitung kini menjaga lidah pemburu kuliner di kota Palembang. Resto Pindang di Jalan Fuli, Lorok Pakjo, Palembang ini menjadikan menu andalan yang membuat penasaran warga Bumi Sriwijaya. Dan berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Tampilannya yang menawan dengan ikan segar dan kaya rempah menimbulkan aroma yang tentu membangkitkan selera makan. Ya, inilah lempah kuning yang rasanya asam, pedas, serta gurih. Untuk membuatnya diperlukan bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, terasi, lengkuas, garam, gula, air perasan asam jawa, air perasan jeruk nipis, dan ikan laut segar. Untuk ikannya, bisa menggunakan ikan tenggiri, kakap, atau senangin. Selanjutnya bumbu-bumbu rempah dihaluskan dan dimasukkan ke air yang sudah mendidih, lalu aduk-aduk agar bumbunya merata. Setelahnya masukkan ikan yang sudah dibersihkan dan dilumuri dengan air jeruk ke dalam panci. Kemudian masukkan air asam jawa dan tunggu sekitar 15 menit agar kuah dan ikannya matang. Lempah kuning pun siap disantap dengan tambahan daun bawang, cabai, dan nanas segar. Enak ya? Enak, pedas. Rempah-rempahnya terasa atau seperti apa? Bumbunya terasa, kental, terus juga pedas, asam manisnya pas. Biasanya kita makan sama siapa di sini? Sama teman, kadang sama keluarga, kadang sama anak-anak. Udah langganan sih. Untuk bisa makan lempah kuning, pengunjung perlu merogoh kocek Rp65.000 per porsi. Pelanggan baru itu datang carinya lempah kuning karena mau cobain lempah kuning. Nah, dan biasanya mereka juga lebih suka lempah kuning itu karena dia lebih banyak bumbu, lebih beraroma, lebih segar, lebih pedas.
Nah pemirsa, jika Anda penasaran dengan menu yang satu ini, Anda dapat datang langsung ke resto di Jalan Poliloro Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan iNews melaporkan. Sementara di kawasan Kayu Tangan Heritage, Kota Malang ada salah satu tempat kuliner yang baru digemari bernama Viet Cong. Berkonsep street food, Viet Cong ini menyediakan mie Vietnam dengan bumbu kaya rempah dan juga diserbu pecinta kuliner dan habis dalam sekejap. Penasaran seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Berada di kawasan wisata Heritage Kayu Tangan Kota Malang, kedai Viet Cong ini baru mulai buka pukul 6 sore. Lihat saja, pengunjung sudah mengantri bahkan sebelum kedai ini buka. Berkonsep street food, kedai ini menjual makanan hangat berkuah, yakni mie Vietnam. Pertama-tama, mie putih yang terbuat dari tepung beras direbus dalam kuah bumbu. Lalu mie diberi potongan daun seledri, bawang bombay, toge, dan potongan jeruk nipis. Sementara untuk toppingnya ada dua pilihan yang disediakan, yakni daging ayam dan daging sapi. Setelah itu mie disiram kuah bumbu yang digunakan untuk merebus mie tadi. Untuk kuah bumbu sendiri penjual menggunakan racikan resep rahasia yang dibuat dari hasil uji coba sendiri. Kedai mie Vietnam yang baru dibuka pada Agustus 2022 lalu ini banyak digemari pembeli. Apalagi dinikmati saat cuaca dingin atau malam hari. Bertambah nikmatnya. Rasanya enak, seger. Kalau aku sih cocok, soalnya kuahnya bening, seger. Kayak apa ya? Biasanya kan kalau yang berlemak itu kayak enak gitu kan, ini enggak. Siapa sangka usaha milik 4 orang pemuda ini awalnya coba-coba. Bahkan resep dan konsep pun dipelajari dari internet mengikuti tren kuliner. Oki memodifikasi bumbu dan topping agar lebih sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Coba cari tren yang ada di sana, ternyata tren yang ada di sana masakan Asia, khususnya masakan Indochina. Jadi itu yang kami ambil. Terus kemudian kami copy, kami combine, dan akhirnya jadi masakan Vietnam tapi dengan cita rasa yang sedikit dirubah lah. Untuk menikmati semangkuk mie Vietnam ini, Anda cukup membayar Rp18.000 untuk topping daging ayam dan Rp23.000 untuk topping daging sapi. Nah, dalam sehari penjual hanya menyediakan 180 porsi mie Vietnam. Jadi, bagi Anda yang ingin mencobanya, jangan sampai kehabisan ya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo siang hari ini. Dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.